Pernah nggak sih, kamu buka Instagram atau TikTok cuma buat ngisi waktu, terus tanpa sadar udah sejam aja scroll-scroll? Atau kamu ngerasa makin dekat sama temen karena sering reply story mereka? Media sosial emang jadi bagian dari hidup kita sekarang, apalagi buat remaja dan anak muda. Tapi di balik semua itu, sebenarnya seberapa sehat sih hubungan kita sama media sosial? Yuk, kita bahas bareng. Jadi gini, menurut riset terbaru dari Pew Research Center di Amerika, hampir setengah dari remaja di sana, sekitar 48%, ngerasa kalau media sosial berdampak negatif buat teman-teman sebayanya. Angka ini naik lumayan tinggi dibanding tahun 2022, yang waktu itu cuma 32%. Tapi yang menarik, cuma 14% yang bilang dampaknya negatif buat diri mereka sendiri. Ini bisa jadi tanda kalau banyak dari mereka belum sadar sepenuhnya seberapa besar pengaruh media sosial ke kehidupan pribadi mereka. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, data dari UNICEF juga menunjukkan hal yang mirip. Anak-anak dan remaja di Indonesia makin aktif di media sosial, tapi ini juga bikin mereka lebih rentan sama masalah citra tubuh, perasaan cemas, bahkan depresi. Belum lagi FOMO atau fear of missing out yang bikin kita ngerasa ketinggalan kalau nggak update atau nggak ikut tren. Dan menurut UNFPA, remaja Indonesia umur 13-24 tahun itu jadi kelompok paling aktif di media sosial. Bahkan rata-rata bisa lebih dari 3 jam sehari. Bayangin 3 jam buat scroll, swipe, like, dan repost. Kebiasaan ini kalau nggak dikontrol bisa banget ngaruh ke cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Tapi nggak semua tentang media sosial itu buruk kok. Ada juga sisi positifnya. Banyak remaja justru merasa lebih terhubung sama orang lain lewat media sosial. Mereka bisa dapat informasi soal kesehatan mental, belajar dari pengalaman orang lain, bahkan merasa nggak sendirian waktu lagi down. Riset dari Pew juga bilang, sekitar 40% remaja perempuan dan 28% remaja laki-laki bilang mereka pernah dapat info soal kesehatan mental dari konten media sosial. Jadi bisa dibilang, media sosial bisa jadi tempat belajar dan dapat dukungan emosional juga. Masalahnya adalah, kita sering lupa buat ngejaga batas. Kita lebih sering kebablasan, scroll terus sampai nggak sadar waktu, atau ngebandingin diri sama orang yang kelihatannya hidupnya sempurna. Ini yang bikin tekanan datang pelan-pelan, tapi dampaknya besar. Ngerasa kurang cantik, kurang keren, kurang sukses. Padahal, kita cuma ngelihat highlight hidup orang lain, bukan realitanya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita tetap bisa nikmatin media sosial tanpa terjebak di sisi negatifnya? Ada beberapa hal simple, tapi penting yang bisa kita lakuin. Pertama, batasi waktu kita di media sosial. Nggak perlu ekstrim, tapi coba mulai dari hal kecil kayak ngatur waktu maksimal 1-2 jam per hari. Banyak aplikasi sekarang punya fitur screen time, yang bisa bantu kita ngelacak berapa lama kita buka aplikasi tertentu. Bisa juga pakai reminder, supaya kita sadar kapan waktunya istirahat dari layar. Kedua, pilih-pilih akun yang kita follow. Kalau ada akun yang bikin kita ngerasa nggak cukup baik, mending di-mute atau unfollow aja. Kita punya kendali penuh atas apa yang kita lihat di timeline kita. Mending isi feed dengan hal-hal yang inspiratif, lucu, atau informatif, yang bisa ningkatin mood kita, bukan malah bikin kita down. Ketiga, tetap jaga koneksi di dunia nyata. Media sosial memang bikin kita terhubung, tapi hubungan yang paling bermakna biasanya datang dari obrolan langsung, ketemu tatap muka, atau sekadar duduk bareng. Jangan sampai kita lupa sama real life karena terlalu fokus sama dunia maya. Keempat, jangan takut buat cerita ke orang terdekat kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Bisa ke orang tua, sahabat, atau guru, kadang cuma butuh didengar buat bikin hati lebih ringan. Dan kalau kamu merasa butuh bantuan profesional, nggak apa-apa banget buat cari bantuan ke psikolog atau konselor. Kelima, manfaatin fitur-fitur keamanan dan kenyamanan di aplikasi. Sekarang, banyak banget fitur yang bisa ngefilter komentar negatif, menyaring konten tertentu, bahkan menyembunyikan jumlah like supaya kita nggak terlalu mikirin validasi dari orang lain. Jadi intinya, media sosial itu netral,
Dia bisa jadi positif atau negatif, tergantung cara kita menggunakannya. Kita nggak harus meninggalkan media sosial sepenuhnya, tapi kita bisa belajar buat bijak dalam menggunakannya. Karena pada akhirnya, yang paling penting itu bukan berapa banyak followers atau likes yang kita punya, tapi seberapa sehat hubungan kita sama diri sendiri. Itu tadi sedikit cerita dari Slice of Sehat hari ini. Semoga bisa bikin kamu lebih sadar dan lebih tenang dalam berinteraksi dengan media sosial. Kalau kamu punya pengalaman pribadi soal ini, share aja di kolom komentar. Mungkin ceritamu bisa jadi inspirasi buat yang lain juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, dan jaga kesehatan.